Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal, Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus berjalan keliling Galilea. Ia tidak mau tetap tinggal di Yudea, karena di sana orang-orang Yahudi berusaha untuk membunuhnya. Ketika itu sudah dekat hari raya orang Yahudi, yaitu hari raya Pondok Daun. Sesudah saudara-saudara Yesus berangkat ke pesta itu, ia pun pergi juga ke sana, tidak terang-terangan tetapi diam-diam. Beberapa orang Yerusalem berkata, "Bukankah dia ini yang mereka mau bunuh? Lihatlah, ia berbicara dengan leluasa, dan mereka tidak mengatakan apa-apa kepadanya. Mungkinkah pemimpin kita benar-benar sudah tahu bahwa ia adalah Kristus? Tetapi tentang orang ini kita tahu dari mana asalnya. Padahal bila Kristus datang, tidak ada seorang pun yang tahu dari mana asalnya." Waktu Yesus mengajar di bait Allah, ia berseru, "Memang aku kamu kenal, dan kamu tahu dari mana asalku. Namun aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tetapi aku diutus oleh Dia yang benar yang tidak kamu kenal. Aku kenal Dia, sebab aku datang dari Dia, dan Dialah yang mengutus aku." Mereka berusaha menangkap Yesus, tetapi tidak ada seorang pun yang menyentuh Dia, sebab saatnya belum tiba. Demikianlah sabda Tuhan. Dalam hidup kita menemukan kelompok seperti haters dan lovers. Haters itu kumpulan kelompok pembenci. Lovers itu kumpulan kelompok pencinta. Entah cinta atau benci, itu semua tentang rasa. Dan rasa itu sangat subjektif. Orang tidak mungkin punya perasaan yang sama. Maka untuk misalnya orang seperti Frater Edo, Romo Eman, Romo Clemens, Romo Eli, walaupun imam dan calon imam, tidak semua orang suka dan tidak suka. Ada yang suka, ada yang tidak suka, ada yang mencintai, ada yang membenci. Itu lumrah. Romo Frater, Romo Eman, Romo Clemens, Romo Eli, walaupun imam dan calon imam, tidak semua orang suka dan tidak suka. Ada yang suka, ada yang tidak suka, ada yang mencintai, ada yang membenci. Itu lumrah. Romo, frater, suster, Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik dan anak-anak sekalian yang saya kasih dalam Tuhan. Itulah yang dapat kita temukan dalam dua bacaan suci pada hari ini. Ketika dalam bacaan pertama, kitab kebijaksanaan berbicara tentang kaum fasik yang membenci orang yang diutus Tuhan, dan mereka berangan-angan untuk memporak-porandakan, merusakkan, dan menghancurkannya. Tahu, fasik itu singkatan dari apa? Farisinya keren. Fasik, farisinya keren. Dan banyak orang fasik dalam hidup berparoki kita yang kelihatan mantap, oke banget, dan keren. Tapi itu orang Farisi, hati-hati. Jangan kita berpikir orang yang di depan kita nggih tersenyum, betul dia mencintai kita. Belum tentu. Siapa tahu di depan dia menjilat, di belakang dia menghina. Di depan dia sopan, di belakang dia omong kamu, maki kamu ancur-ancur. Dalam Injil juga kita menemukan kelompok orang Yahudi, orang Israel,
yang membenci Yesus sampai mereka mau membunuh Yesus. Kalau membenci manusia mungkin masuk akal, tapi ini Yesus, anak Allah. Apa alasan untuk membenci? Yesus kan tidak pernah berbuat tidak baik. Yesus juga tidak pernah merugikan mereka. Kenapa mereka harus membenci dan harus mau membunuh? Bapak Ibu, Yesus saja digituin, apalagi kita murid-murid Yesus. Dengan kita dibaptis, kita menjadi putra-putri kesayangan Allah, anak-anak Allah. Ini kan para calon baptis ya, dilantik hari ini. Dengan baptis kita diangkat lebih tinggi dari manusia biasa, menjadi anak-anak kesayangan Allah. Seperti Yesus setelah dibaptis di sungai Yordan, ia diangkat menjadi inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah hatiku berkenan, dengarkanlah dia. Namun, satu hal yang kita ingat, walaupun kita diangkat menjadi anak kesayangan Allah, belum tentu manusia itu suka dan sayang dengan kita. Maka setelah menjadi anak Allah dan menjadi Katolik, jangan kamu berpikir semua orang Katolik nanti akan sayang sama kamu. Mungkin setelah baptis kamu menemukan wajah umat yang bikin kamu gerah dan malas lagi ke gereja. Pasti itu. Maka prinsipnya, jangan menjadi Katolik berdasarkan opini publik dan penilaian publik atau apa kata orang. Jadilah Katolik karena dengan kamu dibaptis, Tuhan sudah jatuh cinta untuk mengangkatmu menjadi putra-putri kesayangannya. Jadi setelah jadi Katolik nanti, jangan dengar apa komentar orang ya. Dengar saja dari rohmu, frater. Karena kami pasti punya hati yang tulus untuk kamu. Umat belum tentu tulus, pasti punya kepentingan. Kami betul mencintaimu. Kalau tidak mencintaimu, ngapain kami terima kamu jadi Katolik? Tapi tidak semua umat mencintai kamu dan suka dengan kamu kan? Tapi tidak usah takut. Tuhan melihat hati, bukan melihat opini publik. Yesus pun ketika ia dibenci oleh orang, bukan karena dia bersalah. Yesus dimusuhin orang, bukan karena dia memusuhi orang. Tapi dia dimusuhin dan dibenci karena dia terlalu baik. Dia bicara kebenaran, dia bicara keselamatan. Dia bisa mengkritik orang yang hidupnya salah supaya lebih baik. Itulah yang membuat orang Yahudi itu tidak suka dengan Yesus karena dia vokal, bicara benar, bicara apa adanya. Sedangkan orang fasik dan orang Yahudi bicara ngelantur. Yang dalam bahasa bacaan pertama itu angan-angannya terlalu tinggi. Angan-angan mau membunuh orang yang diutus Tuhan. Tidak pikir bahwa hidup itu anugerah Tuhan, bukan anugerah mereka. Orang diutus Tuhan juga bukan karena maunya orang itu, tapi Tuhan yang mengutus. Kita diangkat menjadi anak Allah, misalnya kamu jadi Katolik juga, mungkin merasa bahwa itu kemauan, tapi itu panggilan dan pilihan Allah. Dan jangan lupa, menjadi anak kesayangan Allah tidak otomatis disayangi oleh manusia, bahkan bisa dibenci oleh manusia. Yesus saja menjadi anak kesayangan Allah, dibenci oleh orang Farisi. Manusia-manusia yang tidak punya cinta dan kasih di hatinya. Manusia yang di hatinya hanya ada iri, benci, dan dendam. Yesus itu disalibkan bukan oleh kelompok lovers, tapi oleh para haters. Orang yang membenci Yesus. Karena dia pintar, berwibawa, disegani dan disenangi oleh kaum kecil. Kelompok orang yang tidak suka dengan Yesus itu ahli Taurat, orang Farisi, kelompok elit dan terpelajar. Maka dalam hidup kita juga menggereja, hati-hati bergaul dengan orang yang elit ya, yang berpendidikan tinggi, mungkin juga jadi guru dan pendidik, belum tentu dia bijak. Lebih baik kalau dulu di negara, saya itu suka bergaul dengan kaum kusam. Kusam itu kelompok menengah ke bawah, akar rumput, yang lugu dan tulus. Dan Yesus kan bergaul dengan kelompok kaum kusam itu. Kalau istilah yang lebih trennya grassroots, kelompok akar rumput. Tapi justru karena dia dekat dengan orang-orang seperti itu, kelompok-kelompok elit itu tidak suka dan membenci, sampai akhirnya Yesus itu disalibkan bukan karena ini, karena kebencian orang-orang itu. Dan bicara tentang lovers dan haters, jangan berpikir terlalu jauh. Orang yang membenci kita, belum tentu orang di luar kita. Mungkin orang di dalam kelompok kita, di keluarga kita, di KBG kita,
di lingkungan kita, di paroki kita. Dulu, waktu Indonesia sudah merdeka, Soekarno bilang apa? Kita sudah merdeka, tapi jangan berpikir kita sudah betul-betul merdeka. Karena musuh selanjutnya setelah kita mengalahkan penjajah asing adalah rakyat kita sendiri. Jadi musuh kita setelah dibaptis itu orang di gereja sendiri. Yang akan gosipin kamu pasti mereka. Yang akan omongin kamu pasti mereka. Seperti kami para Romo, yang sering persoalkan para Romo itu bukan orang dari paroki dan umat lain, umat di paroki sendiri. Kamu tahu, yang kemudian membenci sampai menjual Yesus itu siapa? Siapa? Yudas, orang di dalam karung. Orang dari dalam yang selalu berkhianat, bukan orang dari luar. Orang dari luar bisa sangat menghargai dan mencintai kita, tapi orang dari dalam belum tentu. Jadi pesan saya untuk kamu 9, jadi Katolik itu karena panggilan Allah. Allah jatuh cinta padamu, ingin mengangkatmu menjadi putra-putri kesayangannya. Maka selanjutnya dengar apa kata Tuhan, jangan dengar apa komentar orang. Dengar apa kata Romo dan Frater, karena kami pasti tidak punya kepentingan. Kecuali Pak Mikel ya, karena gurunya. Guru yang tidak kamu kenal jangan cepat-cepat percaya. Apalagi kita manusia ini lihat kalau kamu agak kuning dan sipit sedikit, mungkin dompet agak tebal, bisa lebih dekat lagi. Jadi betul-betul terbuka hati terhadap Allah dan pastikan bahwa kita menjadi Katolik karena Tuhan mencintai kita. Tidak usah peduli dengan kelompok haters, yang pasti Tuhan jatuh cinta kepada kita. Makanya seringkali saya bilang begini, ketika banyak orang menilai tentang Romo dan Frater, misalnya pribadi saya nih, saya selalu meneguhkan dan menghibur diri dengan mengatakan, kalau kamu itu lebih baik dari saya, kenapa bukan kamu yang dipilih menjadi imam, tapi saya? Karena Tuhan lihat, saya lebih baik dari kamu. Percuma kamu omong membanggakan diri kamu lebih baik, lebih bijak, dan lebih hebat, lebih beriman. Itu omong kosongnya orang Farisi. Kenapa? Ya, kenapa tidak kamu yang jadi imam? Orang yang kamu omong itu tidak pantas, tidak layak, dan tidak beriman itu yang jadi imam. Artinya begini Bapak Ibu, paling penting kita itu hidup lebih melihat diri. Kita beriman itu untuk lebih banyak melihat diri, menata diri. Makanya tadi saya menghubungkan dua bacaan ini dengan perhentian ke-7. Mana itu Manda Bakti tadi? Tolong dulu. Saya akan baca ulang yang kita bacakan. Untuk kita, paling penting dari jalan salib dan masa Paskah ini, lebih banyak lihat ke dalam diri. Begini dia tulisannya. Perhentian. Walau dibantu oleh Simon dari Kirene, namun karena beratnya beban dan sakitnya badan, Yesus jatuh kedua kalinya di bawah salib. Lebih menyedihkan dari yang pertama, namun dengan tenaga yang masih tersisa, Yesus berusaha berdiri kembali untuk menyelesaikan kurbannya. Dengan enak kita jatuh kembali dalam kesalahan dan dosa yang sama. Kita tidak tekun untuk bertahan dalam niat yang baik, namun Tuhan tidak suka dengan orang yang puas dengan diri sendiri. Tuhan tidak suka dengan orang yang puas dengan diri sendiri. Yang puas dengan diri sendiri itu merasa saya paling oke, paling hebat, paling top dari orang lain. Tuhan tidak suka karena itu adalah simbol keangkuhan dan kesombongan. Masih banyak yang harus kita bereskan dalam diri kita sendiri, dalam keluarga, dalam masyarakat dan negara kita. Ngapain repot dengan orang lain? Masih banyak hal yang harus kita bereskan. Saya pernah dapat satu caption yang tulisannya begini, hidup itu tentang tahu diri dan tahu malu. Tahu keberadaan diri dan harus punya rasa malu. Dan itu paling penting dari masa Prapaskah, lebih banyak melihat diri. Yang ikut rekoleksi kemarin pasti tahu bahwa masa Prapaskah itu paling penting kita banyak melihat diri, bukan melihat orang. Kecuali kami para Romo perlu lihat umat, karena kami itu tokoh iman yang perlu membangun imannya kamu. Masih banyak soal untuk mewujudkan kesejahteraan antara kita. Lalu kita berdoa, ya Tuhan, karena kami membuat kesalahan dan dosa yang sama, maka Engkau jatuh lagi. Berilah kami semangat untuk mulai merubah diri dan mengambil langkah yang perlu untuk menghindari terjadinya kesalahan
yang merugikan di kau dan sesama. Merubah diri, bukan merubah orang. Lagi-lagi kecuali kita karena diutus Tuhan punya tugas untuk merubah kamu, khususnya hidup beriman. Karena kita ini belajar berpuluh-puluh tahun untuk menjadi orang beriman, lalu kemudian diutus untuk mengajarkan iman. Makanya Bapak Ibu, kita buat rekoleksi, kita misa, itu kan untuk mengajarkan iman. Satu kali di tempat saya pernah bertugas di paroki-paroki terdahulu, tahun-tahun pertama saya tugas di situ, saya mulai gerakan dengan wajib ikut rekoleksi setiap hari raya. Wih, susah sekali awalnya, 1, 2, 3 yang datang. Lalu kemudian saya bilang, kenapa kamu tidak ikut rekoleksi? Ini kan penting untuk persiapan hari raya. Apalagi saya melihat hasil FGD kamu di prasinode, ada satu hal yang ditemukan. Iman umat itu lemah dan tidak kuat. Maka perlu katekese iman untuk iman makin tangguh dan kuat. Lewat katekese, rekoleksi, retret, sharing kitab suci. Maka kita ini buat rekoleksi untuk kamu diajarkan iman yang benar. Tapi kau tidak datang. Ada satu yang berpendidikan tinggi lalu berkomentar begini. Ngapain Romo paksa kami? Iman itu urusan sendiri, bukan urusan imam. Langsung saya bilang, iya benar juga. Tapi kalau kamu minyak suci, kamu cari siapa? Imam kan? Kamu misa, yang mengubah tubuh dan darah Kristus itu siapa? Kamu, imanmu. Imam kan? Kebetulan dia juga punya anak di seminari. Lalu saya bilang, Bapak masukkan anak di seminari untuk menjadi imam. Kalau Bapak merasa bahwa iman Bapak sudah cukup, ngapain suruh masuk jadi imam? Kan Bapak bisa ajar sendiri. Jadi imam itu perlu. Jangan omong suka-suka. Jangan omong berdasarkan kepentingan, kemauan, dan selera kita. Jangan hanya sekedar bicara karena dislike dan haters. Coba lebih bijak berbicara. Lalu saya bilang begini, Bapak, kalaupun Bapak tidak perlu imam, umat lain butuh. Kalaupun umat lain tidak butuh, Tuhan butuh imam. Banyak yang dipilih, banyak yang dipanggil tapi sedikit yang dipilih. Yesus loh pernah mengeluh kurangnya tenaga di kebun anggur. Dan memang susah untuk orang jadi imam dan cari jadi imam. Lalu Bapak tiba-tiba bilang begitu. Tuhan saja butuh imam, tapi Bapak merasa tidak butuh imam untuk iman. Benar nggak Bapak ini beriman? Atau Bapak hanya pura-pura menjadi Katolik tapi imannya parah, sok tahu, sok bisa. Nah, Bapak Ibu, ini kan cerita masa lalu. Saya senang waktu saya mau buat rekoleksi di sini di masa Natal, banyak yang datang. Tapi kemarin sedikit yang, karena banyak yang sudah pintar kali ya. Tapi kalau kamu betul serius jadi Katolik, belajar Bapak Ibu. Kita ini baptis kecil semua yang tidak didukung dengan pengetahuan. Mereka ini dilantik hari ini sudah belajar lama. Ini tanya Pak Mike. Dan setelah dianggap berpengetahuan, pantas dan layak, baru mereka dilantik hari ini. Belum dibaptis. Nanti hari Minggu akan disematkan nama baptis. Karena itulah proses-proses dalam pembaptisan dewasa. Masa katekumenat, aturannya 3 tahun, tapi bisa dipercepat kalau diajarkan intensif. Kayak mereka ini bisa lebih cepat, tergantung kebijaksanaan guru dan pastor. Dan setelah itu mereka dianggap pantas, mereka dilantik. Hari ini mereka dilantik. Setelah dilantik diberikan nama baptis, baru malam Paskah mereka dibaptis. Kenapa dilantik? Tidak gampang kita punya pribadi yang lemah, rapuh dan berdosa itu disatukan dalam diri Bapa, Putra dan Roh Kudus. Tuhan loh yang masuk di dalam diri kita. Kita untung yang dibaptis kecil-kecil ini. Makanya kenapa tidak mudah jadi Katolik? Orang pikir jadi Katolik itu gampang. Kalau sudah dewasa tidak gampang. Harus betul dipersiapkan. Harus betul berpengetahuan. Karena apa? Mungkin yang kita tidak sadar Bapak Ibu. Walaupun kita sudah baptis lama, sudah lama jadi Katolik, turun-temurun jadi Katolik. Satu hal yang kita tidak paham. Atau kalau seandainya saya mau tanya. Bapak, kenapa kalau masuk gereja, celup air di air berkat, lalu kita buat tanda salib? Apa artinya? Apalagi? Kemarin ikut rekoleksi? Ikut?
Nah, makanya tahu. Yang tidak ikut tidak tahu kan, tapi sok tahu, sok pintar, sok beriman. Jadi kita datang celup air itu, satu, mengingatkan baptis, di mana kita dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kedua, kita disucikan dan dibersihkan dari kontaminasi dengan dunia, karena kita masuk surga, bait Allah. Setelah kita disucikan, dianggap roh jahat tidak ikut masuk dengan kita. Sehingga begitu di dalam, kita kusuk berdoa, kita kusuk misa. Makanya kemarin saya bilang, kalau kamu masuk gereja, sampai di dalam kusuk kasak, main HP, toleh kiri kanan, atau rambut kiri kanan, keluar masuk, walaupun tidak kebelet, pura-pura kencing, berarti ada iblis yang ikut sama kamu. Dan kamu tidak tahu artinya buat tanda salib di pintu gereja. Karena apa? Ya, beriman KTP, bukan beriman berdasarkan pengetahuan. Dan itulah kenapa kita perlu rekoleksi Bapak Ibu. Kalau saya bicara di sini dan kami para Romo bicara waktu khotbah kan, lama. Perlu rekoleksi. Kita memaknai Paskah kali ini dengan 3 tema, lama. Tapi rekoleksi itu penting supaya kita punya gambaran. Apa artinya beriman militan? Apa artinya katekesi kontekstual? Apa artinya pertobatan ekologis? Apa artinya pesiarahan harapan dalam konteks perayaan Paskah kita? Kalau kita jelaskan waktu pekan suci, waktu tidak cukup, makanya perlu rekoleksi. Jadi itulah, semoga kedepannya Bapak Ibu tahu dan paham, rekoleksi itu penting, bukan hanya sekedar suka-sukanya Romo ya, untuk kita betul beriman dengan pengetahuan, dan beriman dari pengalaman-pengalaman kita. Semoga Tuhan memberkati.